Mirsa, masih berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 4 Mei 2020, tentu saja pola pendidikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi sorotan utama. Kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa berubah drastis, di mana sebagian besar dilakukan secara daring atau online. Nah, bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan pendidikan di masa pandemi ini? Langsung saja kita akan membahasnya dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Selamat pagi, Bang Johnny. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ya, selamat pagi Maria. Bang Johnny, sejauh pemirsa Metro TV seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Bang Johnny. Bang Johnny, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya peran dari Kemenkominfo di tengah pandemi COVID-19 khususnya untuk dunia pendidikan di Indonesia? Jadi yang pertama ya pasti saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kita 2 Mei yang lalu. Dan kepada seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia, baik para guru, para siswa, orang tua murid, dan segenap masyarakatnya. Juga ya saya ingin menyampaikan bahwa itu sumber pendidikan ini penting karena sumber daya manusia Indonesia untuk sekarang dan masa depan. Sumber daya manusia itu bukan lagi menjadi harta negara, ya, tetapi dia menjadi modal bangsa. Ya, karena dia menjadi modal bangsa, nation capital, maka tentu kita harus menyiapkan pendidikan itu dengan baik. COVID ini sendiri mendorong kita untuk masuk ke transformasi digital yang dipercepat, ya, baik global maupun Indonesia. Nah, transformasi digital ini harus disiapkan melalui satu digital society yang kuat. Nah, untuk digital society yang kuat itu ada 3 unsur ya, Maria. Yang pertama pasti infrastruktur telekomunikasi dan informatika sampai menjangkau the last mile, yaitu titik di mana pemukiman atau masyarakat itu berada. Yang kedua adalah ekosistemnya, teknologi dan perangkat-perangkat untuk mendukungnya, termasuk platform digital di situ ya, dan aplikasi-aplikasi, dan society itu sendiri, masyarakat itu sendiri, masyarakat digital. Perlu ada talenta-talenta digital. Terkait dengan situasi COVID sekarang ini, ya, yang pasti terjadi perubahan konfigurasi penggunaan teknologi informasi. Yang tadinya ada di kantor-kantor, di gedung-gedung, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, sekarang ini ada di rumah. Makanya harus disiapkan lagi, itu tidak serta-merta harus dideploy atau digelar infrastruktur yang mendekat wilayah perumahan, itu kalau kota-kota. Nah, kalau di daerah-daerah, penggelaran infrastruktur ini tidak bisa cepat, dia perlu waktu yang panjang. Yang harus dijaga infrastruktur yang sudah ada, itu harus tersedia quality of service-nya, bandwidth-nya yang tersedia cukup. Nah, sejauh ini sudah bagaimana Bang persiapan infrastrukturnya? Karena kan kalau menurut data dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia yang juga ada di BPS, baru sekitar 60% masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet, Mas. Artinya masih banyak di daerah-daerah yang belum mengakses internet. Bagaimana persiapan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Kemenkominfo? Betul, persiapan infrastruktur sesuatu pekerjaan yang panjang dan melibatkan biaya yang besar, ya, dan ekosistem yang luas. Tidak saja pemerintah pusat dan operator seluler, tapi keseluruhan perangkat. Namanya juga infrastruktur, Maria. Dia sama seperti infrastruktur irigasi misalnya. Ya, kita tidak saja menyediakan bendungan, ya, tidak saja menyediakan saluran utama, tapi harus menyediakan saluran sampai yang paling kecil hingga air ada di sawah misalnya. Walaupun semuanya disiapkan, tapi kalau air tidak masuk di sawah, ya nggak bisa menanam padi dengan hasil yang baik. Nah, demikian pula infrastruktur telekomunikasi, ya, backbone-nya sudah disediakan, tetapi yang harus ditambah adalah jaringan-jaringan lanjutannya sampai di masyarakat yang disebut dengan the last mile. Baik yang di darat dan di laut, yang namanya fixed broadband, maupun yang dari udara, yang mobile broadband seperti satelit. Ini Indonesia butuh banyak sekali. Ya, untuk masih perlu banyak sekali dan perlu dilakukan. Tetapi saat ini kan nggak bisa itu disediakan dalam waktu singkat. Kita harus mengoptimalisasikan, optimalkan, dan maksimalkan yang sudah ada sekarang. Ya, itu dengan memastikan ketersediaan jaringan di semua titik-titik yang sudah ada untuk bisa digunakan. Masalahnya rakyat di Indonesia ini ada 175 juta yang pengguna internet users. 175 juta ya, 64% dari penduduknya. Jadi itu sudah sangat besar sebetulnya.
Ya, sudah sangat besar. Tetapi pengguna-pengguna ini kan belum tentu internetnya hadir di semua tempat. Karena mereka harus ke yang pertama ke titik-titik di mana ada sinyalnya. Betul, belum tentu stabil begitu ya, Bang? Ya. Belum tentu stabil. Nah, sinyal itu tugas operator seluler dan Kominfo untuk menjaga quality of service. Sejauh ini ada peningkatan secara nasional, peningkatan traffic data dan suara sekitar 10%. Tetapi itu masih cukup dijaga atau menggunakan bandwidth yang ada. Nah, bandwidth yang ada ini tentu tergantung wilayah-wilayahnya. Ada wilayah yang sangat padat harus dijaga. Ya, ada yang sangat lancar misalnya. Itu juga dilihat, jadi mengatur bandwidth-nya juga itu diatur dengan baik. Dan kami dari Kominfo memonitornya secara terus-menerus, karena tanpa tersedianya internet, ya, maka tentu work from home, ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa di rumah akan sulit. Gitu. Khususnya di wilayah-wilayah epicentrum. Baik, Bang Joni, Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei lalu ini menjadi perubahan yang begitu besar untuk dunia pendidikan di Indonesia, ya kan? Ini kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Bisa jadi ini masih berkepanjangan, kita harus sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo untuk bisa menambah infrastruktur di tempat-tempat yang sekitar 40% tadi belum ada, terutama di daerah-daerah tertinggal, agar pendidikan Indonesia ini bisa merata begitu, Bang? Ya, ini pasti kami sudah mempunyai program ya untuk the last mile, baik penggelaran fiber optik ya untuk menjangkau seluruh wilayah maupun untuk mempersiapkan yang namanya satelit. Saat ini sudah di dalam program kita, satelit multifungsi. Ya, satelit multifungsi. Tapi ini kan tidak bisa bulan depan jadinya. Ada tahapannya. Ya. Tapi itu semua sudah disiapkan. Namun, ya, yang paling penting sekarang dari infrastruktur yang sudah ada ini, ya, bagaimana itu dimaksimalkan pemanfaatannya. Salah satu butuh kerjasama dari berbagai pihak ya, Bang. Jaringan. Baik, sedikit juga. Sedikit Bang Joni sebelum kita akhiri, ini tantangan juga karena penggunaan internet yang begitu besar selama ini tentunya juga aksesnya harus ada pengamanan. Kita tahu kemarin sempat ada kasus yang cukup viral, anak-anak yang melakukan tindakan asusila di internet itu karena mereka selama ini memang banyak sekali menggunakan internet selama di rumah saja. Nah, adakah pengamanan khusus yang sudah disiapkan oleh Kemenkominfo? Ya, Kominfo pasti memonitor itu secara tersentralisir dari cyber drone-nya Kominfo untuk mencegah dan menangkal penyalahgunaan internet khususnya yang terkait dengan radikalisme, terorisme, pornografi, ya, perdagangan narkotika dan seterusnya itu di perjudian itu dijaga gitu ya. Tetapi kembali lagi ya, setelah ada sistem yang dimonitor dari jarak jauh, tapi pertahanan yang paling besar dan paling kuat dan paling penting adalah dari keluarga. Ya, dari diri sendiri. Bagaimana kita masuk ke digital society ini untuk menggunakan ruang digital kita ini secara cerdas dan bermanfaat. Ya. Karena apa? Kalau dari sisi sistem, ya dari sisi sistem tentu ada Kominfo dan bersama-sama dengan BSSN untuk menjaga security system. Tapi dari sisi pengguna, itu kedewasaan dan kecerdasan pengguna. Termasuk anak-anak kita, para pengguna mahasiswa-siswa, untuk menggunakan internet kita ini dengan cerdas untuk hal yang bermanfaat. Karena terima kasih, Bang Joni. Satu lagi, maaf Maria, karena yang namanya bandwidth itu bukan tidak terbatas, dia sangat terbatas karena digunakan dengan efisien. Baik, Bang Joni Plate, Menkominfo, terima kasih sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sosok muslimah yang sudah tidak asing lagi siapa dia, sesaat lagi hanya di segmen Ramadan Muslimah Corner. Didukung oleh